Semarang, The Venetia Vanjava. Kota yang dikenal melalui pelabuhannya, lumpianya, batik cipratnya, dan peninggalan bersejarah dari masa kolonial. Salah satunya Lawang Sewu yang menjadi landmark kota Semarang. Bangunan megah yang kental dengan gaya arsitektur Art Deco. Nama Lawang Sewu merupakan julukan dari masyarakat sekitar. Sewu berarti 1000 dalam bahasa Jawa, sementara lawang berarti pintu. Julukan ini diberikan karena gedung ini memiliki banyak sekali pintu. Apakah benar Lawang Sewu memiliki 1000 pintu? Perjalanan kali ini membawa kami untuk mengeksplorasi Lawang Sewu lebih dalam. Agar tidak ada bagian yang terlewat, kami mengajak Widi, salah satu tour guide yang ada di Lawang Sewu. Bersama Mas Widi, kami berkenalan dengan setiap jengkal arsitektur Lawang Sewu, beserta cerita sejarah di balik bangunan ini. Langsung dari bangunan gedung A ini Kak, pintu utamanya kan sebenarnya pintu utamanya di bangunan depan, ini pintu sampingnya. Oh, ini pintu sampingnya. Tapi masih tetap sisi di bangunan area bangunan gedung A, gedung yang paling mewah di zaman Belandanya. Nah, ini bangunannya yang dibangun tahun 1904 sampai 1907, 3 tahun pembangunan Kak. Gedung A adalah gedung yang dibangun oleh dua arsitek paling cerdas di dunia pada masanya, yaitu Jacob F. Klinkhamer dan B.J. Ouwendag. Keduanya merupakan arsitek asal Amsterdam, Belanda. Bangunan ini menggunakan 80% material yang didatangkan langsung dari Eropa. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kondisi iklim Hindia Belanda yang tropis. Material yang didatangkan dari Eropa ini disusun satu persatu sesuai kode yang tertera berdasarkan panduan dari cetak birunya. Direkatkan menggunakan campuran pasir, kapur, dan pecahan batu bata merah yang disebut bligor. Campuran ini membuat bangunan lebih kuat, tak mudah retak, dan menyerap air dengan baik. Sehingga ruangan di dalam bangunan ini menjadi sejuk. Materialnya 80% harus datangkan dari Eropa, cetakan jadi di sini tinggal menyusun. Oke. Ya, jadi materialnya juga masih asli dari Eropa. Masih asli. Jadi kita bisa lihat materialnya di sini, batu batanya. Warnanya juga nggak pernah dicat ulang, warna aslinya. Ini warna aslinya begini? Warna asli. Ciri khas warna negara Belanda kan oranye Kak. Ya. Jadi banyak warna oranye. Walaupun ini tapi udah agak kuning ya. Iya. Ini udah umurnya udah 100 tahun ke atas. Nah, kalau yang granitnya ini dari Jerman juga masih asli. Makanya dia ada garis-garisnya Kak. Dia sistem pembangunannya kan dia ke knockdown. Dan belum mengenal konstruksi beton. Jadi di dalam temboknya ini nggak ada rangka besinya, batu semua. Ya, berarti ini yang waktu itu aku pernah baca, dia itu memang dibangunnya dari susunan batu bata. Susunan batu bata. Sama kapur, batu granit. Kapurnya dia untuk pengganti plesternya ini. Karena dulu kan belum ada semen yang kayak sekarang itu keras. Iya, sama perkatnya juga. Gitu ya, diaci. Perkatnya kan makanya masih merah Kak. Iya. Ini untuk penggantinya semen. Jadi hampir mirip pecahan batu bata. Pada saat pertama dibangun pada 1904, gedung Lawang Sewu diperuntukkan sebagai kantor dari Nederlands Indische Spoorwegmaatschappij atau NISM, perusahaan kereta api swasta asal Belanda. Gedung-gedung yang ada dalam komplek Lawang Sewu dibangun dalam 4 tahap. Gedung yang pertama dibangun adalah bagian belakang pada 1904 sebagai tempat percetakan tiket kereta api. Sementara gedung A, tempat kami berada saat ini, dibangun pada tahap kedua, tepatnya mulai 1905 hingga selesai di 1907. Ciri khas yang sama dari gedung-gedung yang ada di komplek Lawang Sewu ini adalah jumlah pintu dan jendelanya yang banyak dan berukuran besar. Hal ini pula yang menjadi dasar masyarakat memanggil komplek gedung kantor perusahaan kereta api ini sebagai Lawang Sewu. Meskipun dijuluki memiliki 1000 pintu, sebenarnya jumlah pintu yang ada di gedung-gedung ini hanya 928 buah. Untuk apa ya pintu sebanyak ini? Memang dibikin banyak pintu ini kan untuk sirkulasi udara, makanya kita bisa lihat pintunya connect sampai ke ujung sana. Zaman Belanda belum pakai AC untuk adaptasi daerah tropis. Di bagian dalam gedung A, kami menemukan kemegahan yang tak kalah dengan bagian luar. Plafon ruangan dibuat melengkung dari batu bata yang disusun miring, layaknya konstruksi jembatan.
Ini dilakukan untuk mengurangi tekanan, mengingat gedung A dibangun tanpa konstruksi besi. Di bawah plafonnya terdapat baja penguat rangka bangunan dengan detail ukiran yang menambah kecantikannya. Satu yang menarik perhatian kami, kaca patri yang menjadi ikon Lawang Sewu yang nampak begitu megah jika dilihat secara langsung. Bukan sekedar penghias bangunan, kaca patri ini simbol dari kekayaan tanah Jawa di masa Hindia Belanda. Mungkin kalau stained glass-nya ini lebih tua daripada bangunannya karena dari tahun 1870. Oke. Dan ini yang penggambaran simbol kemakmuran tanah Jawa dibawa ke Belanda digambarkan di kaca patri yang bagian tengah ini. Oke. Nah, Mas bisa dijelasin nggak nih simbol-simbolnya tuh apa aja? Kalau aku lihat ini ada rempah nih, daun-daunan rempah, ada cengkeh. Jadi ini kan simbol tanaman-tanaman rempah-rempah Kak. Simbol kemakmuran tanah Jawa yang dibawa ke Belanda. Makanya paling atas kan lambang kerajaan Belanda itu Kak. Iya. Yang singa. Kalau yang pedang itu simbolnya Batavia. Yang singa ini kan yang tengah ya, ini kerajaan Belanda. Yang ini Batavia. Yang cewek belakangnya ada singanya itu simbol kota Semarang zaman dulu. Ayam simbolnya Perancis. Kenapa ada simbol Prancis di sini? Karena ini kaca patria pernah dapat award di Perancis. Oke. Waktu dapat perayaan award pameran kaca patria Eropa, dia yang nomor 1 dari tahun 1870. Kalau merak yang warna coklat itu simbolnya Pulau Jawa. Yang ini ya, tengah ya? Ya, yang ada mahkotanya. Kanan kiri Dewi Penjaga, Dewi Air sama Dewi Api, simbol kemakmuran air, api simbol cinta dan kasih sayang. Dua elemen ini yang dulu menjadi elemen penting yang bisa merakkan kereta api uap. Oke. Kalau yang di sebelah kanan? Ini ibu kotanya, ini pusat pemerintahannya Belanda di Den Haag yang sebelah kanan. Kalau yang sebelah kiri ini ibu kotanya Belanda Kak. Amsterdam. Ya, yang Silang 3. Ya semua ciri khas tipikal flora fauna digambarkan di kaca patri yang menjadi ciri khas masing-masing kota tersebut. Cuman hampir mirip kan tanamannya kan. Iya, kalau di Den Haag tapi yang utamanya itu di perkapalan. Iya. Kalau di Amsterdam itu ada kereta. Transportasinya mereka. Di lantai 2 kami memasuki ruangan yang dulunya adalah kantor direktur NISM. Ruangan ini memiliki balkon besar seperti balkon di istana. Dari balkon yang ada di ruangan ini kita bisa melihat keindahan pusat kota Semarang. Gedung-gedung lama yang juga peninggalan kolonial terlihat di depan mata. Perjalanan kami pun dilanjutkan ke gedung B, bagian kedua dari Lawang Sewu yang dibangun setelah gedung A rampung, tepatnya pada 1916 hingga 1918. Oke, sekarang ini kita ke gedung B. Kita menuju ke gedung B Kak, ya, gedung tambahan 1916 sampai 1918 dari 3 tahun pembangunan yang bangunan ini. Ini jalan masuk ke sini? Ini kan masuk. Soalnya nanti bisa nembus sih Kak. Bisa gitu. Ya. Tapi kalau kita nggak lewat sini ya? Iya lewat sini. Yang jadi daya tariknya Selasar ini kan pintunya terlihat lebih banyak kalau dibuka semua itu. Kalau ini bahan-bahannya 100% dari Indonesia dari semua. Indonesia. Jadi ini bukan batu alam asli, jadi batu yang dibikin sendiri. Sama seperti gedung A, gedung B ini dulunya juga kantor para pegawai NISM. Jika di gedung sebelumnya terdapat balkon dengan pemandangan pusat kota Semarang, maka di gedung B ada sebuah ruangan yang dulunya menjadi tempat para pegawai NISM untuk berpesta sambil menikmati pemandangan Laut Jawa. Meskipun dibangun dengan bahan material yang berbeda, baik gedung A maupun gedung B Lawang Sewu dibangun dengan tetap mempertimbangkan fungsi bangunan agar bisa bertahan menghadapi iklim tropis Hindia Belanda. Nah, jadi kita bisa lihat di atas ini kita menggunakan plafon kayu yang fungsinya juga untuk peredam panas cahaya matahari, biar cahaya panas matahari nggak langsung ke lantai 2-nya bangunan Lawang Sewu. Dan kita bisa dilihat juga tadi pintunya banyak juga kan, saling menyambung semua biar udara tetap jalan. Jendela pun terbukanya nggak seperti jendela yang biasa kita lihat, bukanya ke atas gitu kan.
biar sirkulasi udara datangnya naik. Kalau hujan air nggak tempias ke dalam. Maintenance engsel yang bagian bawah juga lebih mudah. Kusen juga kita bikin miring itu biar air yang netes di bangunan Lawang Sewu bisa langsung mengalir, nggak tergenang di jendela-jendela kusen yang ada di Lawang Sewu sini kan bisa merusak kusen kalau airnya nggak mengalir gitu kan. Eksplorasi Gedung Lawang Sewu berakhir di sisi timur laut Gedung B. Di bagian ini terdapat pintu kecil yang kala itu digunakan sebagai pintu masuk menuju ruang bawah tanah. Ruang bawah tanah ini dulunya digunakan sebagai saluran pembuangan air. Saluran pembuangan air dibangun di bawah gedung bukan tanpa alasan. Karena air yang mengalir di saluran ini juga digunakan untuk mendinginkan bangunan yang ada di atasnya. Ya. Ini kan bawah tanah seperti yang saya jelaskan tadi, fungsi utamanya untuk fondasi. Karena di gedung A ini belum menggunakan marmer, masih tegel biasa, dia ada tempat penampungan airnya. Jadi pipa-pipa saluran air sampai ada di bawah tanah sini. Sebenarnya yang di jalan-jalan ini nggak ada airnya karena banyak pipa-pipa yang terpotong, jadi sampai ke jalan-jalan di sini. Jadi harusnya di sini kering ya? Harusnya kering, ada tempat penampungan air sendiri untuk pendingin ruang atasnya. Makanya nih kita lihat keadaannya berair sampai di pintu masuknya. Lawang Sewu bukan bangunan biasa. Ia dibangun oleh arsitek terbaik dunia di masanya yang memperhatikan detail kecil pada setiap sudut bangunan dan menggunakan bahan material pilihan. Hal ini menunjukkan peran vital yang dijalankan Lawang Sewu saat itu. Sejarawan Universitas Negeri Semarang, Uvi Saraswati, menjelaskan. Ini kita berbicara tentang periodisasi. Ya, tentunya periodisasi yang paling awal kalau sejarah ya tahun berdiri. Kita tahu bahwa Lawang Sewu ini tidak didirikan dalam satu tahapan, tapi Lawang Sewu ini didirikan dalam beberapa tahapan. Artinya tahapan ini sesuai dengan dinamika masyarakat saat itu. Siapa masyarakat saat itu yang ada? Kita tahu Lawang Sewu ini dibangun pada abad 19, tentunya masih dalam pemerintah Hindia Belanda. Maka pemerintah Hindia Belanda memiliki kepentingan. Pertama itu kaitannya dengan keperluan satu jawatan kereta api. Maka namanya Lawang Sewu ini disebut dengan Nederlands Indisch Spoorweg, maskapai perusahaan perkereta apian. Itu tahun berapa? Tahun 1904, dibangun selama 3 tahun, yaitu 1904 sampai 1907. Ya ini banyak ya kalau di Google sudah disampaikan. Kemudian berikutnya itu dibangun bangunan tambahan, karena kita tahu bahwa Lawang Sewu itu tidak hanya terdiri dari satu bangunan, tapi ada klaster-klaster bangunan tambahan, ya kan? Nah, klaster-klaster tambahan itu tentunya seiring dengan kemajuan perkereta-apian yang ada di Semarang dulu. Dan kenapa perkereta-apian ini ada di depan Tugu Muda? Dulu bukan Tugu Muda, itu adalah bekas jalan tram kereta api, di mana mengangkut tram-tram yang mengangkut sumber pertanian, terutama gula, dari kantong-kantong Semarang. Lawang Sewu lahir pada masa kolonial Hindia Belanda. Bangunan Lawang Sewu menjadi salah satu bukti adanya akulturasi pada seni arsitektur Belanda dan Indonesia. Arsitektur Lawang Sewu adalah produk budaya Indis, budaya Belanda tropis. Tapi yang menarik bahwa refleksi dari bangunan Lawang Sewu, para arsitek Belanda tadi ternyata memberikan suatu akulturasi budaya, khususnya di dalam perancangan bangunan. Yang bisa kita buktikan adanya suatu akulturasi budaya yang kita sering sebut dengan istilah pengaruh Indis. Indis itu berarti eklektik atau gabungan dari unsur-unsur pribumi dan unsur-unsur kolonial Belanda. Nah, ini bisa terlihat dari Lawang Sewu. Apa contohnya? Misalnya bahwa dia memanfaatkan banyak jendela dan pintu, seperti halnya dia melihat rumah tradisional di Jawa dengan joglonya, yang memang pintu itu mesti minimal 3 jendela
banyak gitu ya. Ini pertama itu untuk apa? Sirkulasi udara begitu, Mas. Saat ini, Lawang Sewu berada di bawah pengelolaan PT Kereta Api Indonesia Pariwisata. Pemerintah Indonesia berharap keberadaan Lawang Sewu dapat menjadi daya tarik bagi pariwisata Kota Semarang. Hal itu disampaikan Corporate Communication KAI Pariwisata, Rista Junianti. Harapannya kalau kita melihat memang sudah banyak kegiatan ya di Lawang Sewu ini, kegiatannya tetap goalsnya satu, PT KAI Wisata ingin menarik seluruh wisatawan baik dari dalam negeri maupun luar negeri untuk menikmati keindahan sejarah yang akan kaya budaya sejarah ya, khususnya di Lawang Sewu ini. Dan KAI Wisata memiliki kebanggaan tersendiri karena menjadi bagian dari KAI Group yang dipercayakan untuk mengelola aset heritage ini. Di usianya yang sudah lebih dari 1 abad, Lawang Sewu menjadi saksi dari berbagai peristiwa bersejarah di Kota Semarang. Ufi Saraswati berharap masyarakat bisa ikut melestarikan Lawang Sewu sebagai bagian tak terpisahkan dari keberadaan Kota Semarang. Namanya pelestarian harus tetap lestari, itu tidak hanya peran pemerintah saja, tetapi juga yang penting adalah masyarakat. Lah, masyarakat Semarang khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya juga harus tahu bahwa Lawang Sewu ini merupakan satu bagian dari satu kota yang sudah mendapatkan peringkat kawasan tingkat nasional, yaitu khususnya yang Semarang Lama, yaitu situs Kauman, situs Melayu, situs Pecinan, dan Kota Lama. Dan tentunya ini menjadi suatu perhatian tidak terlepas dari tadi landscape Semarang Lama tadi, dengan adanya keberadaan Lawang Sewu pada landscape yang kemudian, landscape budaya yang saya maksudkan lapisan budaya berikutnya, ini tentunya juga memberikan arti penting. Nah, arti penting ini yang sebenarnya terus-terus kita edukasi, kita sosialisasikan pada masyarakat Semarang, selain hanya sebagai tempat pariwisata. Masyarakat yang peran serta pentingnya Lawang Sewu, ya kemudian kita tunjukkan arti penting Lawang Sewu itu bisa kita suarakan dalam bentuk tadi visual yang bisa dilihat dari museum yang ada di dalam gedung Lawang Sewu.